Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta kelas madrasah Sirah Nabawiyah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Sebelum meninggalkan Gua Thaur menuju Madinah atau menuju Kuba tepatnya, ada satu peristiwa kecil yang tetap cukup menarik. Bahkan ada dua peristiwa yang perlu kita angkat. Yang pertama, bahwa Asma binti Abu Bakar menyiapkan makanan terakhir sebagai bekal gitu ya, untuk Rasulullah SAW dan ayahandanya. Begitu tiba di tempat, tentu di bagian bawah, gitu ya, Asma lupa membawa, katakanlah pengait istilahnya ya, kan di unta itu, untuk mengaitkan makanan itu sepanjang perjalanan. Maka kemudian Asma memotong selendangnya menjadi dua. Dan kemudian mengaitkan makanan itu di dua sisi unta. Melihat hal itu, Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Asma, "Asma, Allah akan mengganti dua helai selendangmu itu dengan nitaqaini bil jannah, fil jannah, dengan dua selendang di surga." Ya subhanallah, pengorbanan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, yang tentu saja kita tidak bisa menilainya sebagai pengorbanan yang sederhana di suasana seperti itu, dan tentu untuk suatu tujuan yang sangat luar biasa, dan yang jelas ini terkait dengan sosok Rasulullah SAW. Itu mendapatkan balasan yang setimpal. Allah akan menggantikan dua helai selendangmu dengan dua helai selendang di surga. Nitaqaini fil jannah. Sejak itulah maka Asma dikenal dengan julukan Zatu an-Nitaqain, pemilik dua selendang, atau wanita pemilik dua helai selendang. Nah, yang kedua, bahwa perjalanan itu dilakukan di malam hari, tepatnya di menjelang subuh. Perjalanan itu menjelang subuh. Nah, mereka sudah ditunggu oleh Abdullah bin Uraiqit di bawah. Jadi Abdullah bin Uraiqit itu tidak bersembunyi di Gua Thaur, dia di tempatnya. Dan tentu tidak ada yang mencurigai Abdullah bin Uraiqit ketika membawanya, karena ya dia orang orang Dail yang punya hubungan dengan Bani Saham kalau tidak salah di Mekah. Sehingga kemudian ketika dia membawa unta itu, ya orang taunya di unta dia. Dan kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar, terjadilah dialog kecil antara Rasulullah dan Abu Bakar. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa ketika Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan unta itu kan miliknya. "Ya Rasulullah, pilihlah di antara dua. Ambillah untukmu." Artinya Abu Bakar menyerahkan untanya itu untuk diambil dan dipakai oleh Rasulullah SAW, sekaligus dihadiahkan. Apa kata Rasulullah SAW? "Bisaman. Aku bayar Abu Bakar. Aku bayar." Tentu saja Abu Bakar tidak mau, "Ya Rasulullah, aku berikan, aku hibahkan." Kata Rasulullah, "Enggak, aku bayar." Tampaknya Rasulullah SAW berutang di situ, karena Rasulullah SAW tidak punya uang saat itu. Ya, Abu Bakar masih punya uang. Dalam riwayat Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhum, bahwa ketika hendak meninggalkan rumah itu, Abu Bakar masih memiliki uang dan mengambil semuanya. Artinya simpanan uangnya yang ada di rumah, yaitu nilainya sekitar 500 dinar gitu ya. 5.000 dirham, 500 dinar gitu ya saat itu. Ya kalau dirupiahkan kira-kira jadi sisa simpanan uang Abu Bakar yang tadinya kaya raya itu adalah 500 dinar, kalau dikonversi ke rupiah sekitar 2 miliar. Gitu ya. Itu sisa uang Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, yang selama ini dia gunakan
banyak sekali untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Sisanya itu. Nah, 2 ekor unta itu juga milik Abu Bakar, tadinya mau dihibahkan tapi Rasulullah SAW menolak. Dalam riwayat Bukhari Rasul mengatakan bis-saman, aku bayar. Nah, unta inilah yang kemudian dikenal dalam sejarah gitu lah, sebagai salah satu unta tunggangan Rasulullah SAW, atau unta andalan. Rasulullah SAW itu kalau kita ngikuti Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, lebih kurang keterangan tentang unta Rasulullah SAW ada 3 unta. Ada 3 unta. Salah satunya ini yang dibawa dalam perjalanan hijrah yang nanti akan menentukan letak Masjid Nabawi. Ya. Namanya adalah Qaswa. Ya. Rasulullah SAW itu punya 3 ekor unta, sekian ekor kuda, ada juga 2 ekor keledai kalau tidak salah. Itu masing-masing punya nama. Yang ini namanya Qaswa, Al-Qaswa. Ya. Nah, bagus juga ya kalau saya pernah melihat sih, dari dulu suka kasih inspirasi lah kepada yang mau bikin travel atau apa, kasih nama Qaswa. Bagus juga ya. Baik. Unta ini untanya tegap, kuat, gitu ya. Ya Rasulullah SAW mengandalkannya dalam perjalanan jauh dan juga dalam berjihad, gitu ya. Sehingga memang dari awal memang unta pilihan. Nah, dimulai dari situ perjalanan itu. Perjalanan yang penuh berkah. Rombongan perjalanan terdiri dari 4 orang saja. Yaitu Rasulullah SAW, Abu Bakar, kemudian tentu saja penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid, dan Amir bin Fuhairah. Jadi Amir bin Fuhairah gitu, itu kemudian bergabung dan ikut dalam perjalanan ini sampai ke Madinah. Nah, jadi jangan berpikir bahwa hanya berdua Rasulullah SAW dan Abu Bakar atau bertiga dengan penunjuk jalan. Tapi perjalanan hijrah ini sebenarnya berempat. Di awalnya berempat. Itu satu hal yang harus diketahui. Berikutnya tentang jalur atau rute perjalanan panjang hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ini perlu dijelaskan. Pertama, karena kalau hari ini gitu ya, ada yang pergi umrah ataupun kemudian haji, akan mendapati contohnya nih, nama yang agak membingungkan sebenarnya. Highway antara Mekah dan Madinah hari ini itu namanya Tariq Al-Hijrah. Tariq Al-Hijrah berarti jalur hijrah. Sehingga mengesankan bahwa highway yang dibangun hari ini di Saudi antara Mekah dan Madinah itu dibangun di atas jalur perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ini keliru. Ini perlu saya sampaikan, itu keliru. Nama ini keliru. Artinya berdasarkan sejarah dulu. Kita ambil salah satu sumber paling tua, Ibnu Ishaq gitu ya. Kalau kita baca Ibnu Ishaq saja gitu, maka kita akan dapati bahwa nama-nama tempat yang disinggahi Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah itu tidak sesuai dengan jalur highway yang disebut Tariq Al-Hijrah hari ini. Itu yang paling jelas. Nah, kemudian ada penelitian gitu ya. Ada penelitian belakangan ini, alhamdulillah saya mendapatkan hasil penelitiannya dalam sebuah buku yang sangat penting menurut saya, menjelaskan tentang detail perjalanan Rasulullah SAW dari hari ke hari, gitu. Dari hari pertama meninggalkan Gua Thaur sampai masuk ke Quba. Gitu. Artinya singgahnya di mana saja, jalur yang ditempuhnya apa, dan itu jelas setelah diteliti dan penelitiannya juga penelitian lapangan disertai dengan gambar-gambarnya. Itu menunjukkan bahwa highway hari ini antara Mekah dan Madinah itu bukan jalur hijrah yang ditempuh oleh Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Meskipun namanya Tariq Al-Hijrah, gitu ya.
Ini pentingnya di situ. Saya punya pengalaman pribadi di sini gitu. Ada yang pernah dulu jadi ada yang pernah mengatakan kepada saya bahwa di atas highway inilah Rasulullah SAW dulu berjalan, dalam arti melakukan perjalanan itu. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang pasti, satu hal yang pasti, dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW menghindari jalur utama, itu yang pasti. Dari awal secara logika saja mustahil Rasulullah SAW akan menggunakan jalur utama yang biasa ditempuh oleh orang, oleh kafilah dagang apabila mereka meninggalkan atau pergi dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya. Tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Karena Rasulullah SAW menghindari pengejaran oleh Quraisy. Bahkan Quraisy itu kan mengumumkan sayembara untuk menangkap Rasulullah SAW. Tentu perhatian semua orang pertama kali ke jalur utama. Pasti. Artinya di sepanjang jalur utama itu selalu ada orang yang berkepentingan untuk menangkap Rasulullah SAW. Ada intel, ada mata-mata, ada macam-macam. Ikut sayembara. Kan itu. Sekali Rasulullah SAW muncul di situ, berbahaya sekali. Nah, maka pada dasarnya dari awal Rasulullah SAW menghindari itu. Sebelum memang faktanya demikian. Baik itu secara literatur itu ataupun kemudian pembuktiannya di lapangan. Nah, untuk itu Rasulullah SAW lebih banyak menggunakan jalur barat. Bukan jalur tengah antar Mekah. Jalur barat di sini dalam bahasa Ibnu Ishaq itu adalah jalur as-sahil. Sahil itu kalau secara harfiah artinya pantai. Tapi jangan dibayangkan bahwa maksud pantai itu betul-betul pantai berarti di bibir laut gitu loh. Bukan. Enggak. Di masa itu dalam tulisan-tulisan klasik ketika disebut itu jalur as-sahil, jalur pantai itu maksudnya jalur pinggir di Jazirah Arab, bukan berarti di pinggir laut, bukan. Ya. Nah, jalur pantai yang dimaksud itu terletak di antara gugusan atau rangkaian Gunung Sarat gitu. Atau di kawasan Tihamah, di antara pantai dengan gugusan Tihamah itu, gitu loh. Jibal Sarah itu yang memanjang dari Yaman sampai ke dekat Palestina. Nah, jarak antara Laut Merah dengan pegunungan itu berbeda-beda, tapi di bawah 100 km gitu lah, di bawah 100 km. Ya puluhan kilometer sajalah gitu. Nah, di situ di tengah itu ada jalur gitu loh. Yang itu kemudian menjadi jalur alternatif Rasulullah SAW gitu ya. Sehingga Rasulullah SAW lebih banyak melewati kawasan Tihamah dan kawasan Kinanah. Jadi kawasan Tihamah dan kalau kabilah-kabilahnya lebih banyak kabilah-kabilah Kinanah gitu loh. Nah, itu ceritanya gitu. Bahkan ada satu kisah yang sangat terkenal di perjalanan, yaitu Rasulullah SAW pernah sempat dikejar oleh Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Suraqah bin Malik bin Ju'shum itu dari kabilah Mudlij. Mudlij itu adalah bagian dari Kinanah gitu. Yang letaknya itu kurang lebih 20 km gitu, dari Laut Merah gitu. Jadi mereka sudah berada di daerah yang memang sudah lebih dekat ke laut ya, 20 km tapi masih gitu. Di situ letaknya. Nah, dan bisa dikatakan ini adalah kawasan terdekat Rasulullah SAW gitu, dengan laut. Selain di kawasan itu Rasulullah cenderung lebih jauh, lebih ke timur lagi gitu ya. Walaupun hanya kisaran puluhan kilometer.
Yang jelas intinya Rasulullah SAW menghindari kawasan jalur utama yang itu berada di bagian timur gugusan Jibal As-Sarah atau Tihamah. Sementara jalur yang beliau ambil itu di belah barat Tihamah. Nah, gitu. Ini yang pasti. Nah, ini satu hal yang penting. Nah, sehingga kemudian kalaupun ada sebagian jalur itu yang hari ini bisa dikatakan menjadi jalur umum, itu bisa kita ambil dari arah Jeddah. Dari arah Jeddah itu ada yang disebut dengan Thariq Al-Haramain, itulah. Nah, sebagian Thariq Al-Haramain itu dibangun di atas jalur perjalanan hijrah Rasulullah SAW ketika melewati kawasan itu. Nah, itu. Ini penelitian dari Abdullah Asy-Syinkiti gitu ya, dalam bukunya Ar-Rahiq Al-Musaffa. Itu termasuk buku terbaru terkait dengan penelitian itu, dan menarik di situ, menggabungkan antara teks klasik yang menjelaskan atau yang memberikan informasi tentang perjalanan dakwah Rasulullah dengan penelitian lapangan. Nah, dengan mengambil jalur yang tidak lazim, artinya menghindari jalur utama, konsekuensinya jalur yang ditempuh Rasulullah SAW itu cenderung jalur liar, ya, artinya tidak biasa digunakan, gitu, dan terjal, sulit, gitu ya, sulit. Sehingga juga konsekuensi berikutnya, perjalanan menjadi lebih panjang dari biasanya. Nah, jadi biasanya dari Mekah ke Madinah yang berjarak sekitar 450 km, itu kan ditempuh dalam sekitar enggak nyampe 450 km, 420-an lah. Ditempuh dalam 8 hari rata-rata, gitu ya. Perjalanan ini kemudian yang ditempuh Rasulullah SAW 8 sampai 9 hari. Itu ditempuh dalam lebih kurang 12 hari. Jadi dari Gua Thaur sampai ke Quba itu ditempuh dalam waktu kurang lebih 12 hari. 11 atau 12 hari. 2 atau 3 hari lebih lama, gitu ya. Karena konsekuensi tadi. Dan ini yang bisa memahamkan kepada kita, nanti dalam judul berikutnya kita akan membahas ketibaan Rasulullah SAW di Madinah, ya. Kenapa orang-orang muhajirin yang sudah lebih dulu tiba di Madinah dan juga orang Ansar itu berkali-kali datang ke ke bagian terbuka di Quba untuk menyambut Rasulullah SAW. Karena mereka mendengar informasi tentang Rasulullah SAW meninggalkan Mekah, gitu ya. Tentu mereka punya hitung-hitungan dong. Kalau beliau meninggalkan Mekah hari ini, berarti akan tiba hari itu, setelah dihitung sekian. Makanya mereka mencoba untuk menyambut kan. Ternyata sekali, 2 kali, 3 kali gagal. Artinya Rasulullah tidak muncul-muncul. Kan itu. Kan begitu Rasulullah SAW muncul itu di Quba atau mau masuk Quba, itu kan tidak ada yang tahu karena semuanya sudah balik lagi ke dalam Quba, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa memang kedatangan Rasulullah SAW meleset dari perhitungan siapapun. Karena memang menempuh jalur yang berbeda. Sehingga konsekuensinya menjadi lebih lama. Sekarang pertanyaannya, berapa lama perjalanan itu ditempuh oleh Rasulullah SAW? Yang menarik di sini adalah tentang hari Senin. Dalam riwayat yang ada itu, disebutkan Rasulullah SAW itu meninggalkan Mekah pada hari Senin dan tiba di Madinah pada hari Senin. Maksudnya di Quba, tiba di Quba di hari Senin. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu, mungkinkah 1 minggu, Senin ke Senin, cuma 8 hari? Kalau langsung dari Mekah ke Madinah melalui jalur normal, itu bisa mungkin. Tapi kita tahu Rasulullah SAW lebih dulu bersembunyi 3 malam di Gua Thaur. Sehingga baru hari keempat, gitu ya, beliau kemudian meninggalkan Gua Thaur menuju Madinah. Dan itu tidak mungkin beliau tempuh dalam 4 hari, mustahil. Gitu ya. Sehingga yang paling masuk akal berdasarkan pertimbangan ini, Rasulullah SAW keluar
dari Mekah, dari rumahnya hari Senin, kemudian bermalam 3 malam di Gua Thaur, bersembunyi 3 malam di Gua Thaur, baru kemudian melanjutkan perjalanan dan sampai di Madinah di hari Senin kedua. Artinya total perjalanan Rasulullah SAW dari sejak keluar rumah sampai tiba di Kuba itu 15 hari. 14 atau 15 hari. Nah, 15 hari lah, anggap ya satu, lebih mudah. Dengan dikurangi 3 malam, berarti perjalanan Rasulullah SAW dari Gua Thaur sampai ke Madinah itu 12 hari. Dan ini sesuai dengan satu riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan bersama Abu Bakar bid'ata asyara yauman, selama belasan hari. Dan 12 hari itu menjadi tepat di sini, menjadi pas gitu ya. Nah, berarti Rasulullah SAW mulai di Gua Thaur itu adalah malam Senin, malam Selasa, malam Rabu gitu ya. Jadi Ahad malam berarti kan sudah Senin sebenarnya itu. Karena perhitungan pergantian hari dalam kalender Hijriah itu kan ya memang kalender belum ditetapkan tapi sudah digunakan perhitungannya. Itu kan melalui bulan. Artinya pergantiannya itu di maghrib gitu ya. Jadi malam itu sudah hari Senin gitu ya. Ya. Jadi berarti malam Senin kalau bahasa kita ya, malam Senin Rasulullah SAW sudah berada di Gua Thaur. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis atau bahasa kita Kamis dini hari jam 4 pagi Rasulullah SAW meninggalkan Gua Thaur menuju ke Kuba, dan itu di hari Kamis. Nah, artinya sejak Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin gitu. Beliau tiba di Kuba. Perjalanan 12 hari dan itu wajar. Nah, secara umum tadi saya katakan bahwa Rasul menghindari jalur utama. Bayangkan Rasulullah SAW itu baru bisa dikatakan mendekati, bahkan sempat melewati jalur utama gitu. Karena memang mau tidak mau harus sampai di jalur itu gitu. Itu setelah di atas 200 km. Artinya sudah lebih dari separuh perjalanan. Jadi selama 200 km lebih Rasulullah SAW itu tidak sama sekali berjumpa dengan jalur utama. Ini fakta yang menarik. Nah, termasuk Ma'bad, pemberhentian di khaimah ataupun di tenda Ma'bad yang terkenal itu. Yang itu berada di Qudayd gitu ya. Nah, memang lokasi tenda Ma'bad itu sudah cukup dekat ke jalur utama. Tapi bukan berarti berada di jalur utama. Dan tenda Ma'bad itu disebut dalam riwayatnya itu memang terpisah, artinya tidak berada di kumpulan tenda-tenda kelompok Khuza'ah lainnya, Ma'bad dari Khuza'ah gitu ya. Sehingga karena itulah Rasulullah SAW datang ke sana. Alasannya kenapa? Lebih karena masalah perbekalan. Setelah 200 km gitu, maka bisa dikatakan perbekalan itu sudah hampir habis. Jelas riwayatnya bahwa Rasulullah SAW dan Abu Bakar waktu itu sampai menawar gitu, dalam arti mengajukan pembelian, mau membeli yang dimiliki Ma'bad, barangkali punya simpanan kurma, makanan atau apapun gitu. Maka Ma'bad waktu itu mengatakan ini lagi sulit, tidak punya apa-apa gitu loh. Bahkan jelas yang tersisa di tenda Ma'bad itu kan seekor domba yang kurus. Rasulullah kan sempat nanya, itu kenapa masih ada domba di situ? Ya saking nggak kuatnya untuk mengikuti domba lain yang digembala oleh Abu Ma'bad. Berarti juga ini di musim panas. Memang ya. Hijrah itu dilaksanakan ke Madinah itu dilaksanakan di awal bulan Rabiul Awal. Awal bulan Rabiul Awal. Nah, dan itu bertepatan dengan tanggal 13 September. September itu jelas masih musim panas gitu ya. Masih musim panas gitu ya.
Bahkan baru saja melewati puncak musim panas yang biasanya di sekitar Juli, Agustus, September. Ini 13 September, gitu ya. Jadi sangat panas sekali. Nah, sehingga kemudian Rasulullah SAW di situ kita tahu meminta izin kepada Ummu Ma'bad untuk memerah susunya, dan kemudian di situ mukjizat muncul gitu. Dari domba yang kurus itu kemudian mengalir susunya deras, Ummu Ma'bad dikasih, Rasulullah minum, kemudian istirahat sejenak, kemudian otomatis hanya sejenak saja setelah itu, karena jangan sampai lama-lama ketahuan. Meninggalkan Ummu Ma'bad, Abu Ma'bad datang dan kaget, kok seperti ada tamu gitu, kenapa ada susu gitu. Nah, kata Ummu Ma'bad, ada seseorang dari yang datang, artinya ada tamu. Diceritakanlah gitu. Kata Abu Ma'bad, gimana cirinya orang itu? Cirinya begini-begini. Nah, di situ ada keterangan yang sangat penting yang diabadikan oleh ulama-ulama Syama'il termasuk Imam At-Tirmidzi tentang kisah Ummu Ma'bad ini yang menceritakan fisik Rasulullah SAW. Bayangkan Rasulullah itu kelihatan sangat luar biasa. Ummu Ma'bad itu bertemu sekali tapi menceritakan detail karena memang Rasulullah itu menarik gitu ya. Nah, setelah dari Ummu Ma'bad inilah gitu ya, Rasulullah kan semakin ke barat, di situ Rasulullah dikejar oleh Suraqah. Jadi Suraqah itu di sini, di kisaran kilometer 200-an ke 300-an gitu ya. Di sini Suraqah bin Malik bin Ju'shum itu ya, yang kemudian berkali-kali mengejar atau berupaya mendekat, tapi kemudian kudanya jatuh, bangun lagi jatuh lagi, bangun lagi jatuh lagi, dan kemudian Suraqah dari situ sadar, kalau gitu aku tidak akan mengejar lagi dan doakan aku gitu ya. Aku tidak akan berikan aku suaka ataupun jaminan keselamatan kalau suatu saat nanti Rasulullah akan menjadi pemenang, dan aku akan kompensasinya menyembunyikan hijrah itu. Jadi Rasul aman hijrah. Sampai kemudian mendekati Madinah. Ada beberapa peristiwa bertemu dengan beberapa orang dan ada yang masuk Islam termasuk Buraidah al-Aslami dari Aslam masuk Islam. Dan yang terakhir Rasulullah berjumpa dengan rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah yang pulang dari Syam. Bagaimana itu terjadi? Dan kemudian masuk Madinah dengan rombongan yang lebih besar. Itu insya Allah akan kita ceritakan dalam kisah ketibaan Rasulullah SAW di Madinah. Wallahu ta'ala a'lam.